Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Adib Humaid Wajiih dengan NIM 190555551124, mahasiswa teknologi basis data D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan dua buah trigger. On update harus ada, implementasikan penggunaan old dan new. Trigger harus memanggil start procedure berupa satu video. Baik, langsung saja saya demokan proses pembuatan dua buah trigger tersebut. Di sini pertama saya akan membuat database, create database dengan nama DB perpustakaan, contohnya ya. Baik, lalu selanjutnya kita use terlebih dahulu, use DB perpustakaan, lalu create table buku, ID, integer, primary key, not null, auto increment. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu nama buku, misalkannya ya, simpel aja. Varchar 50. Oke, seperti ini. Oke, query oke. Lalu yang kedua saya akan membuat tabel lagi dengan nama tabel history buku. Contohnya ya, di sini pertama yaitu ID lagi, ID integer, primary key, not null, auto increment. Selanjutnya yang kedua itu ID buku integer. Selanjutnya ada proses varchar 50. Proses varchar 50, oke. Old name varchar 50 juga. Kita sama ratakan aja ya biar nggak ribet. New name varchar 50, varchar 50. Oke. Selanjutnya date dengan tipe data date itu. Oke. Oke, baru sudah oke. Kita lihat tablesnya ya. Oke, udah ada ya. Selanjutnya kita lihat dulu tes tabel buku. Oke, tes tabel history buku. Oke, udah masuk semua di sini sesuai. Nah, ini di buku proses old name, new name, date dengan tipe data date. Baik, selanjutnya di sini pertama saya akan membuat prosedurnya terlebih dahulu. Pertama itu delimiter, create procedure log tambah buku. In berupa inputnya ID buku, integer, nama proses, varchar, var- nama proses, varchar, ini aja deh. Kayak gini, integer, nama proses, varchar 50, out data, varchar 50, oke. Nah, lalu new data, varchar, varchar 50, oke, varchar 50 benar, new data, varchar 50, lalu tanggal dengan tipe data date, oke. Kita tutup di sini, lalu kita begin insert into tabel history buku dengan values karena yang pertama itu berupa ID dan auto increment jadi kita kosongin aja. Yang kedua itu ada ID buku, selanjutnya ada nama proses, selanjutnya ada out data, selanjutnya ada new data, selanjutnya ada tanggal, gitu ya. Oke, jadi ini ngambil data dari atasnya ya untuk prosedurnya.
Oke, selesai. Lalu kita end. Oke, delimiter. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita membuat trigger. Delimiter create trigger history tambah buku after insert on tabel buku for each row. Oke, begin. Jadi kita membuat trigger yang bernama history tambah buku setelah insert pada tabel buku pada setiap kolomnya. Begin call log tambah buku. Kita call prosedur ini ya sebelumnya kita buat ya. Log tambah buku dengan nilai inputan berupa new ID, untuk ID bukunya, lalu nama prosesnya kita berikan nama tambah data, lalu untuk old datanya itu kita berikan kosong aja karena ini proses tambah data ya, karena nggak ada oldnya. Lalu untuk new datanya itu new, new nama buku, yaitu pada bagian ininya nama bukunya, nama buku. Selanjutnya itu yang diperlukannya lagi adalah new data tanggal. Tanggal kita berikan now, berupa fungsi untuk memberikan tanggal ataupun waktu saat ini ya. Lalu kita end. Oke, query sudah oke. Selanjutnya kita kita buat dulu deh. Habis itu ntar kita cobain ya untuk proses triggernya. Selanjutnya kita buat prosedur lagi. Delimiter masih biarin aja kita create prosedur log update buku berupa input ID buku integer nama proses varchar 50. Oke, biar enak dilihatnya koma di sini old data varchar 50 new data varchar 50 kurang lebih sama ya kayak sebelumnya. Lalu tanggal, yaitu date, format datanya ya. Oke, kurung tutup. Kurung tutup sebentar, titik koma nggak ya? Lihat procedure, bla 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 bla, tanggal date. Oh, oke. Sudah, selanjutnya itu kita begin. Kita insert into tabel history buku dengan values. Pertama kita kosongkan karena sudah auto increment ID-nya. Yang kedua itu ada ID buku, lalu ada nama proses, ada old data, ada new data, dan ada juga tanggal. Itu proses urutan masuknya ya. Oke, lalu kita end di sini. Oke, query sudah oke. Selanjutnya kita create triggernya lagi untuk proses update-nya ya. Triggernya ya. Masih delimiter lah, berarti langsung create trigger history update buku after update on tabel buku. Jadi setiap ada update pada tabel buku for each row pada setiap row-nya itu akan trigger fungsi trigger ini, jalankan fungsi trigger ini. Oke, kita begin call log update buku dengan uh, value-nya itu kita berikan new ID yang baru ya setelah diupdate, update data. Lalu di sini ada untuk nama prosesnya update data. Untuk old datanya kita berikan old nama buku yang lama, lalu new nama buku yang baru, new datanya, lalu pada tanggalnya kita berikan fungsi now. Now, oke, seperti ini. Lalu kita end. Oke, semua query sudah oke, query oke semua. Lalu kita delimiter agar bisa menggunakan titik koma. Baik. Jadi proses
pembuatan prosedur dan triggernya sudah berhasil kita buat. Langsung saja kita lihat, misalkan kita lihat dulu ya, select from table buku, select all from table buku. Oke, masih kosong ya. Jadi kita insert dulu. Insert into tabel buku values. Values misalkan di sini kita kayak gini aja. Yang pertama auto increment ya. Terus di sini kita berikan buku sejarah misalkan ya, sejarah. Lalu yang kedua itu kita kasih nama lagi buku, buku eh, database MySQL gitu ya. Set, oke kayak gini. Tab, oke sudah terupdate ya. Kita lihat kolomnya. Oke udah masuk ya. Kita lihat apakah triggernya mau ke jalan ya. Select all, duh lupa nama tabel. Show tables. Select all from table history buku. Oke, di sini udah jalan ya ID buku 12 prosesnya tambah data. Terus dia ada old name yang lama. Dia itu strip karena dia lama ya. Maksudnya nggak ada nama yang lama gitu. Terus di sini new name buku sejarah dan buku database MySQL. Tanggalnya segini gitu. Lalu selanjutnya kita cek proses update-nya ya. Apakah trigger update-nya mau berjalan? Update tabel buku, set nama buku. Set nama buku, namanya buku pemrograman mobile, buku belajar, buku pembelajaran pemrograman mobile, seperti itu ya. Where ID sama dengan kita ganti yang satu aja deh buku sejarahnya biar biar sesuai ya. Yang kedua database, yang pertama pemrograman. Where ID 1 seperti itu. Oke, kita titik koma. Hub. Oke, query oke. Kita lihat dulu uh, isinya udah berubah dan kita lihat lagi hasil triggernya. Nah, di sini sudah ada ya update ya. ID bukunya, ID yang satu, di sini ada proses update data, all time buku sejarah, terus new name-nya itu buku pembelajaran pemrograman mobile, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi proses trigger menggunakan short procedure-nya sudah berhasil, ada proses tambah data dan juga update data. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali.